Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan materi ya, pelajaran antropologi di kelas 11. Untuk materi kali ini Bapak akan memberikan tentang prosedur penelitian etnografi. Dalam penelitian etnografi perlu kalian perhatikan beberapa prosedur penelitian etnografi. Di antaranya di sini adalah kalian harus memahami tentang memilih proyek etnografi yang akan kalian buat, yaitu kalian menyusun pertanyaan-pertanyaan, yaitu kalian mengumpulkan data. Setelah data kalian kumpulkan, kalian membuat catatan. Dan setelah itu dari catatan yang kalian buat, kalian menganalisis data. Terakhir, kalian mulai untuk membuat laporan. Kita akan bahas satu persatu untuk materi kali ini. Yang pertama adalah memilih proyek etnografi. Cakupan proyek ini dapat sangat bervariasi, mulai dari mempelajari masyarakat yang kompleks hingga situasi sosial atau institusi. Pemula akan bijaksana untuk membatasi ruang lingkup proyeknya ke situasi sosial tunggal sehingga dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar. Situasi sosial selalu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu adalah tempat, kedua aktor, yang ketiga adalah kegiatan. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan etnografi. Pertama, di sini kalian mulai akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan, mana peneliti harus mempersiapkan pertanyaan yang akan memandu dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, serta memandu untuk pengumpulan data. Selanjutnya, kalian mulai untuk mengumpulkan data etnografi. Peneliti melakukan kerja lapangan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan orang-orang, karakteristik dari situasi, dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari situasi. Langkah ini umumnya dimulai dari tinjauan umum yang terdiri dari observasi deskriptif yang masih bersifat luas. Setelah melihat data, kalian beralih ke pengamatan yang lebih fokus. Di sini kalian menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya untuk mengumpulkan data. Setelah itu, kalian akan membuat catatan etnografi. Langkah ini termasuk dalam proses catatan di lapangan adalah foto, membuat peta, dan menggunakan sarana lain yang sesuai untuk merekam. Setelah itu mulai kalian memasuk dengan menganalisis data etnografi. Kerja lapangan selalu diikuti oleh analisis data yang mengarah pada pertanyaan dan hipotesis baru. Lebih banyak pengumpulan data dan catatan lapangan, dan lebih banyak analisis. Siklus tersebut akan berlanjut sampai dengan proyek selesai. Selanjutnya kalian akan menulis laporan etnografi. Dalam laporan etnografi, hasil penelitian etnografi harus ditulis sehingga budaya atau kelompok dihidupkan kembali, membuat pembaca merasa mereka memahami orang-orang dan cara hidup mereka. Laporan etnografi dapat berkisar dari beberapa halaman hingga 1 atau 2 volume. Kalian dapat sangat menyederhanakan tugas ini dengan memulai penulisan lebih awal karena data menumpuk alih-alih menunggu sampai selesai. Tugas menulis juga akan lebih mudah jika sebelum menulis kalian membaca laporan etnografi yang ditulis dengan baik. Ciri-ciri penelitian etnografi. Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus memahami segala empirik atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku sendiri merupakan instrumen penelitian yang paling penting dalam pengumpulan data. Bersifat pemberian atau deskripsi, artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca, lewat apapun termasuk dokumen resmi. Kemudian mengkombinasikan, mengabstrakkan, dan menarik kesimpulan. Digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu atau shaping atau studi kasus. Analisis bersifat induktif.
Di lapangan, peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya. Data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Kebenaran data harus dicek dengan data lain. Data lisan dicek dengan data tulis. Orang yang dijadikan subjek peneliti disebut partisipan. Buku termasuk partisipan juga. Konsultan serta teman sejauh. Perhatiannya harus dimenitikberatkan pada pandangan emik, artinya yaitu peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti, bukan dari etik. Dalam pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan bukan probabilitas statistik. Dapat menggunakan data kuantitatif maupun data dalam penelitian kuantitatif, namun sebagian besar menggunakan kualitatif. Oke, demikian penjelasan dari Bapak untuk materi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian dalam proses penelitian etnografi. Terima kasih.